Otakers, kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Nah, Otakers, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan gagasan pokok suatu paragraf. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum sih apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok ini adalah sebuah pernyataan inti dari suatu paragraf. Gagasan pokok juga disebut sebagai ide pokok atau pokok pikiran, yaitu inti pembahasan dalam sebuah pernyataan kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan pokok adalah bernama kalimat utama atau kalimat topik. Dalam beberapa paragraf gagasan pokok sering terletak pada kalimat utama yang ada di awal dan simpulan paragraf. Namun, bisa jadi gagasan pokok juga terletak di kedua tempat tersebut, yaitu di awal dan akhir paragraf sekaligus atau tengah paragraf. Oleh sebab itu, gagasan pokok ini bisa berupa kalimat deduktif, induktif, maupun campuran. Pada paragraf induktif, gagasan pokok ditandai dengan kata-kata kunci seperti sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lain. Gagasan pokok ini tentunya memiliki cirinya sendiri, meski letaknya bisa di awal, tengah, atau bagian akhir paragraf. Untuk bisa mengenalinya, kita dapat menentukan gagasan utama dengan mudah. Berikut ini ciri-ciri gagasan pokok yang perlu teman-teman Otakers ketahui. Yang pertama, mengandung topik permasalahan. Yang kedua, biasanya berupa satu atau kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Dan yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung maupun transisi. Kita telah mengetahui ciri-ciri gagasan pokok sehingga kita dapat dengan mudah menemukan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Lalu, bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok suatu paragraf? Gagasan pokok pada suatu paragraf dapat kita temui melalui dua cara, yaitu yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Jika sudah dibaca secara keseluruhan, jawablah pertanyaan apa yang sedang dibahas. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah menjadi gagasan pokoknya. Yang kedua, temukan kalimat utama. Nah, selanjutnya kalian harus menemukan kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks. Jika kalimat utama sudah ketemu, lanjut carilah inti kalimat utama tersebut dengan mengambil subjek dan predikatnya saja. Kemudian simpulkan gagasan-gagasan utamanya. Nah, setelah itu kita membahas letak gagasan pokoknya yuk. Letak gagasan pokok ini menentukan jenis paragraf tersebut, yaitu paragraf deduktif, induktif, atau deduktif-induktif. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut beserta dengan contohnya ya. Oke, yang pertama kita akan membahas gagasan pokok di awal paragraf. Berikut adalah paragraf yang merupakan contoh gagasan pokok yang ada di awal paragraf atau deduktif dalam suatu teks atau bacaan. Nah, dari paragraf tersebut, gagasan pokok terletak di awal kalimat pada paragraf, yaitu memancing bukan hanya perkara soal melempar umpan dan mendapatkan ikan. Nah, di dalam kalimat utama tersebut mengandung gagasan, yaitu dalam kegiatan memancing memiliki filosofi dan nilai seni tersendiri, bukan hanya persoalan menangkap ikan semata. Oke, contoh keduanya, gagasan pokok di akhir paragraf atau induktif. Berikut ini adalah contoh yang ada di akhir paragraf. Sudah tahu bukan mana yang termasuk gagasan utama? Ya, betul, gagasan utamanya adalah terletak pada akhir paragraf, yaitu
Wanita yang cantik pada hakikatnya adalah wanita soleha, cerdas, dan memiliki akhlakul karimah. Kalimat yang merupakan kalimat pertama, kedua, hingga ketujuh hanya merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan inti pokok paragraf. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah gagasan utama di awal dan di akhir paragraf. Berikut ini adalah contoh gagasan utama campuran atau deduktif-induktif. Sudah ketemukan di mana letak gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya terletak pada awal dan akhir paragraf, yaitu pada kalimat awal paragraf yang berbunyi, pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Dan kalimat pada akhir paragraf, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang kita bisa juga menikmatinya. Dari kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf tersebut adalah terdapat pada tengah-tengah paragraf yang memaparkan tentang uraian gagasan utama. Nah, otakers, itulah beberapa penjelasan mengenai gagasan pokok beserta contohnya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian untuk tetap mainkan kuisnya dan baca artikelnya hanya di website kita utaatiotak.com. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa pencet tombol like-nya, kemudian kalian subscribe channel kita, dan kalian klik tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notifikasi terbaru dari kita. Sekian dulu dari kita, salam dari Sabang sampai Merauke.